Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia kembali di seputar perempuan inspiratif Indonesia. Dan hari ini kita akan bahas tema yang relevan dengan kita, yaitu merajut kesetaraan, pemberdayaan perempuan, dan harmoni gender. Nah, bicara tentang kesetaraan gender dan perempuan, bagaimana kesetaraan gender dapat diwujudkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk juga melalui nilai-nilai yang universal dan pendekatan lokal yang khas. Kita akan bicarakan tentang itu, pendengar, di hari ini bersama dengan Ibu Ruby Holifa, seorang yang concern pada pemberdayaan perempuan di Indonesia dan dunia internasional, sekaligus juga Direktur Asian Muslim Action Network atau AMAN Indonesia. Kita sapa nih, ada Bu Ruby. Pagi. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Mbak Ruby, gimana, apa kabar hari ini? Happy banget. Akhirnya aku dapat kafe yang agak sunyi nih. Jadi udah bisa langsung interaksi dengan teman-teman. Iya, di hari ini sibuk banget ya katanya ya. Banget. Akhir tahun kan ya. Jadi udah pasti ada banyak agenda yang mesti diselesaikan. Oke. Ya, nah Mbak Ruby ini kan aktif sebagai ini ya, orang yang memperjuangkan kesetaraan gender, terutama untuk perempuan nih. Apa sih Mbak Ruby yang menginspirasi Mbak Ruby ini untuk terlibat dalam isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan? Sebenarnya dari pengalaman pribadi ya, aku dibesarkan oleh seorang ibu yang nggak lulus SD, tapi punya keinginan agar anak-anak perempuan dia itu mandiri secara ekonomi gitu. Karena menurut dia kalau perempuan mandiri secara ekonomi, dia tuh merdeka untuk menentukan apa yang terbaik dalam hidupnya. Nah, karena pengalaman ibu saya yang nggak lulus SD, jadi beliau itu udah setiap hari itu kayak mendoktrin itu ya, mesti jadi perempuan yang mandiri dan sebagainya. Dari situlah aku merasa beruntung. Lalu kemudian ngerasa nggak banyak perempuan Indonesia yang mendapatkan privilege seperti saya, dapat seorang mentor gitu ya, ibu saya yang mendorong saya untuk menjadi perempuan sampai titik saat ini gitu. Nah Mbak Ruby, dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia sendiri ini tentunya banyak tantangannya ya. Tapi tantangan terbesarnya itu apa sih untuk saat ini? Mungkin yang saya hadapi ini 20 tahun ya saya bekerja di masyarakat, bagaimana memberdayakan keluarga dan juga komunitas. Ini tantangan yang paling besar ini sebenarnya ada pada diri perempuan. Karena perempuan lahir dikonstruksi bahwa dirinya lebih rendah daripada laki-laki. Jadi itu masuk di dalam alam bawah sadar dia. Nah, nggak semua perempuan mendapatkan nilai bahwa dia sama seperti laki-laki adalah manusia yang setara di depan Tuhan dan juga di depan manusia tentu saja. Karena bangunan nilai inilah yang membuat banyak perempuan itu nggak bisa keluar dari konstruksi masyarakat ini. Sehingga kalau mau melakukan hal sedikit misalnya agak lebih progresif gitu, dia takut nanti terjadi apa-apa. Terus yang kedua itu keluarga. Faktor keluarga ini menentukan banget. Seprogresif apapun seorang perempuan ya, pendidikan tinggi, sudah mendapatkan training dan sebagainya, tapi kalau keluarga tidak mendukung, ini menjadi masalah gitu. Makanya ketika kita memberdayakan perempuan, memberdayakan keluarga itu penting banget, karena keluarga harus menjadi bagian dari ekosistem di mana perempuan itu nantinya dia akan mendapatkan dukungan penuh. Bayangkan ya, kalau keluarga mendukung secara penuh, pekerjaan di dalam rumah misalnya tidak menjadi pekerjaan responsibility perempuan aja, tapi bisa dibagi di seluruh anggota keluarga, maka perempuan akan punya waktu tuh untuk melakukan kerja-kerja di luar ya, bermanfaat buat masyarakat. Yang ketiga itu faktor tafsir agama dan budaya yang sangat konservatif. Ini yang jadi tantangan kita semua. Ada banyak para tokoh agama misalnya masih melanggengkan tafsir yang sangat konservatif, dan ini merugikan sebenarnya ya, bukan hanya merugikan perempuan ya, tapi juga merugikan masyarakat Indonesia, karena kekuatan perempuan ini luar biasa. Kalau bisa dioptimalkan di dalam masyarakat, tentu akan berkontribusi yang banyak gitu. Nah Mbak Ruby, ini menarik tadi bicara tentang tafsir agama ya.
Memang itu disebutkan sebagai salah satu yang menjadi tantangan juga. Tapi dalam pandangan Mbak Ruby sendiri nih, bagaimana nilai-nilai dalam agama itu bisa digunakan untuk mempromosikan kesetaraan gender itu sendiri? Sebenarnya agama itu kan lahir untuk membenahi peradaban manusia ya. Kalau kita lihat misalnya di konteks sejarah Islam ya, Islam lahir misalnya saat ada banyak praktek pembunuhan kepada anak perempuan di Arab begitu ya, karena anak perempuan itu dianggap sial, dianggap tidak menguntungkan, dianggap akan menuai aib buat keluarga, jadi itu banyak dibunuh. Nah, Islam hadir untuk liberasi, untuk pembebasan anak perempuan dari ancaman pembunuhan orang tuanya sendiri. Nah, kemudian yang lain tentu saja persoalan misalnya persoalan nilai membaca nih. Ayat yang pertama kali turun di konteks Islam ini kan Iqra gitu ya, membaca. Itu maksudnya adalah kita ini dipaksa dan harus membaca, bukan hanya membaca teks ya, tapi juga membaca lingkungan, membaca situasi, membaca sosial politik. Itu bagian di mana manusia akan menentukan yang terbaik setelah dia melakukan sejumlah bacaan. Nah, belum nilai justice atau keadilan yang dikuatkan dalam filosofi atau ketauhidan di dalam Islam, bahwa manusia itulah dilahirkan atau diciptakan gitu ya, itu setara antara laki-laki dan perempuan. Buktinya apa? Buktinya kita nggak membawa apa-apa lahir ke bumi, bener nggak? Kita cuman membawa badan gitu ya. Nah, tapi Tuhan kemudian memberikan dalam kesetaraan itu sesuatu yang berbeda laki-laki dan perempuan dalam konteks fungsi biologis reproduksi mereka. Tetapi bukan berarti itu untuk dibeda-bedakan ya, karena kalau kita melihat bahwa pada akhirnya itu yang dinilai adalah kebaikan manusia kepada lingkungan, kepada manusia yang lainnya, dan juga tentu saja kesalehan dia kepada Tuhannya. Jadi keadilan, anti kekerasan itu clear banget disampaikan kepada oleh agama, bukan hanya Islam, di hampir semua agama, untuk agar setiap dari kita menghormati sesama manusia apapun perbedaannya, dan khususnya tentu saja perempuan. Nah, di Aman sendiri nih Mbak Ruby, apa saja sih yang sudah dilakukan untuk para perempuan ini dalam memberdayakan perempuan ini? Ya, kita hampir 18 tahun ya bekerja. Salah satu yang membuat kita sangat exciting itu adalah pertama program penguatan leadership perempuan di akar rumput melalui Sekolah Perempuan Perdamaian. Ini tentu bukan sekolah yang ada di umumnya ya, tapi ini adalah sebuah proses pembelajaran yang kita tanamkan di tingkat desa, sehingga perempuan-perempuan lintas iman mereka bisa saling belajar, bertemu, mengalami sebuah perbedaan gitu ya. Jadi berbeda itu kayak apa sih gitu? Karena kita taken for granted nih sebagai warga Indonesia yang plural ya, tapi nggak semua orang Indonesia mengalami betul bagaimana berdialektika dengan orang yang berbeda gitu. Nah, maka sekolah ini mengajarkan itu. Kedua adalah membangun perspektif sebagai perempuan Indonesia yang memiliki cara pandang terbuka, terutama pada konteks kesetaraan, dan meletakkan keberagaman kita sebagai entitas yang genuine di Indonesia, dan kemudian menjadikan itu sebagai landasan untuk bergerak membangun kerukunan kita di masyarakat. Nah, di sekolah ini mereka juga belajar tentang bagaimana resolusi konflik, bagaimana memobilisasi masyarakat, bagaimana melakukan advokasi, dan betul-betul kayak sekolah aktivis gitulah. Agar apa tujuannya? Agar mereka bisa melakukan advokasi buat daerahnya sendiri. Karena ada banyak
mungkin isu-isu ketidakadilan yang dihadapi masyarakat, misalnya pada akses pendidikan, pada akses kesehatan, pada akses perumahan, akses misalnya kebutuhan dasar dan yang lain-lain, banyak sekali sejumlah perempuan yang mereka termarginal di komunitas itu nggak mendapatkan akses tersebut. Nah, saatnya orang di dalam komunitas sendirilah yang harus memperjuangkan bagaimana perempuan-perempuan di kampungnya, termasuk anak-anak, disabilitas, elderly, kelompok transgender dan yang lain-lain itu betul-betul bisa ditolong, karena biasanya mereka kelompok-kelompok yang lemah gitu. Yang lain program apa lagi? Oh, banyak sekali program kami, termasuk membangun desa damai berkelanjutan agar desa memiliki konsep dan program yang jelas bagaimana membangun resiliensi di dalam keluarga dan juga di komunitas, termasuk kepekaan mereka untuk memastikan mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran ekstrim gitu ya, atau radikal yang bisa membawa mereka pada sesuatu yang berbahaya gitu. Ya, mungkin itu Mbak bagian dari program-program kami. Ya, dari 18 tahun perjalanan ini dan juga program yang banyak ya yang sudah dihasilkan nih sejauh ini seperti apa? Yang udah dihasilkan tentu ada sejumlah regulasi yang kita dorongkan agar pemerintah aware kepada yang namanya gender sensitivity. Salah satunya adalah kita bersama dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil mendorongkan gender mainstreaming dalam konteks pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan mengarah kepada terorisme melalui peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 dan memastikan implementasi di daerah itu betul-betul mengadopsi gender mainstreaming, termasuk di dalamnya merekognisi keberadaan keragaman perempuan yang harus dilihat bahwa perempuan bukan entitas tunggal. Mereka bisa ada di sisi pelaku terorisme, ataukah mereka ada sebagai korban, ataukah mereka sebagai juru damai. Nah, keragaman ini harus dikenali oleh negara agar negara bisa melakukan intervensi yang tepat. Yang lain adalah pentingnya agensi perempuan, karena di akar rumput perempuan Indonesia telah melakukan banyak sekali upaya untuk mendorong rekonsiliasi dan upaya perdamaian ya. Kita punya yang di Aceh, kita punya yang di Maluku, kita punya di Papua. Banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia melakukan itu. Maka negara harus merekognisi leadership mereka sebagai upaya untuk mendorongkan pola pencegahan yang lebih baik. Yang kedua, regulasi terkait dengan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Nah, ini karena faktanya Indonesia itu sangat rawan kepada konflik sosial, maka masyarakat sipil beserta organisasi kami mendorongkan adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Women Peace and Security ke dalam konteks Indonesia. Alhamdulillah kita udah hampir 10 tahun mengadopsinya, dan disitulah kita tahu bahwa upaya-upaya penanganan konflik kita masih sangat maskulin, sehingga penting untuk memasukkan figur perempuan di dalamnya. Kita juga udah melahirkan ratusan orang-orang perempuan yang ada sekarang di pimpinan kepala desa, DPD, kemudian ada RT, RW dan berbagai macam posisi di masyarakat setelah mereka menjalani program bersama dengan kami. Nah, tahun ini Aman akan launching 10 desa pilot untuk desa damai berkelanjutan, di mana salah satu indikator pentingnya adalah desa yang peka kepada kekerasan berbasis gender dan seksual, termasuk juga peka kepada radikalisme, sehingga desa betul-betul memiliki mekanisme yang baik bagaimana penanganan krisis terjadi di tingkat desa.
Yang Itu kira-kira sebagian. Boleh dicek di www.amanindonesia.org buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi. Nah, iya itu tadi pendengar yang bisa dicek ya langsung di www.amanindonesia.org ya. Iya. Nah, Mbak Ruby, tadi kan bicara tentang desa damai berkelanjutan. Iya. Itu selain indikator yang tadi sudah disebutkan nih, ada apa lagi sih, dan ke-10 desa itu ada di mana saja sih Mbak Ruby? Nah, yang kita maksudkan desa damai berkelanjutan, tentu saja pertama kita pengen clear ya, desa punya regulasi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, itu yang paling utama. Nah, itu udah harus ada perdesnya, lalu mekanisme penanganannya seperti apa begitu. Karena apa? Karena kita udah punya undang-undang penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, kemudian juga ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu semua mesti dirembeskan tuh sampai tingkat desa. Yang lain indikatornya tentu saja desa harus memiliki early detection gitu ya, deteksi dini dan respon dini kalau ada kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan, kekerasan pada radikalisme, dan juga kekerasan antar agama, yang dimana di sejumlah desa tuh masih tinggi banget, orang masih gampang banget diprovokasi. Ada juga indikator terkait dengan forum perempuannya berjalan, forum anaknya berjalan, kemudian ada forum di mana lintas aktor itu juga selalu bertemu dan merespon hal-hal penting di masyarakat, termasuk persoalan penanganan disaster, dan juga yang tak kalah pentingnya kita berharap bahwa indikator-indikator ini tentu dijalankan oleh desa ya, bersama-sama ya, tentu karena Aman adalah pendamping nih. Nah, ini ada di sejumlah tempat, di Sulawesi kita punya di Poso, Kota Poso, lalu kemudian di Jawa Barat kita ada di Temanggung dan Wonosobo. Di Jawa Tengah, Jawa Barat kita ada di Tasik dan Bogor, lalu kemudian Jawa Timur itu ada di Sampang, Sumeneb, dan juga ada di Jember gitu ya, sebagai piloting untuk desa damai berkelanjutan. Oh, ada lagi satu di Jogja, di Gunung Kidul. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa replikasi lebih banyak lagi agar 72.000 desa ini kan kita baru sedikit ya, untuk bisa kontribusi lebih baik gitu. Nah, Mbak Ruby, ini juga melihat dari progres yang sudah terjadi sampai sekarang, bahkan juga perempuan itu banyak yang sudah menduduki posisi sebagai pemimpin. Nah, pandangan Mbak Ruby sendiri nih, perempuan Indonesia saat ini itu sebenarnya seperti apa sih, dan apa yang mereka butuhkan lagi nih saat ini? Sebenarnya kalau dilihat dari konteks kemajuan ya, ada banyak sejumlah kemajuan. Kayak misalnya baru-baru ini kan kita direview terkait dengan implementasi Beijing Platform for Action, sebuah dokumen penting pemberdayaan yang dijalankan oleh Indonesia dan negara-negara yang lainnya sejak disahkan tahun 1995 di Beijing gitu ya. Nah, di 12 area of concern tentu ada perempuan dan kemiskinan, perempuan dan kesehatan, pendidikan, lingkungan, media, lalu kemudian institusi perempuan itu sendiri, kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan, dan yang lain-lain. Ini isu-isu yang penting di dunia ini sebenarnya udah dijalanin. Nah, yang membanggakan tentu saja regulasi-regulasi yang udah mulai banyak bermunculan ya, komitmen negara untuk bagaimana perlindungan perempuan dan anak. Ada banyak juga mekanisme kayak di Indonesia, hampir di semua kota kita akan menemui unit khusus untuk layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Kita juga punya data yang terupdate ya, itu achievement yang membanggakan. Dan tentu kita juga akan melihat semakin banyak perempuan ada di pendidikan tinggi gitu kan ya, semakin banyak perempuan berkontribusi misalnya di entrepreneurship. Tapi kita juga mendapatkan banyak PR nih Mbak.
misalnya partisipasi politik perempuan di Indonesia itu nggak up gitu ya. Misalnya kalau PBB mencanangkan 30% kuota, kita ini masih sampai detik ini masih 21,5% di parlemen. Itu artinya apa? Artinya partisipasi politik perempuan Indonesia itu masih tergolong rendah dibandingkan dengan tetangga sebelah ya, Timor Leste itu 34,5% partisipasi perempuan di parlemen. Ini artinya kita masih mengalami berbagai macam kendala. Salah satu yang tentu saja kendala tadi saya sampaikan adalah persoalan tafsir agama dan budaya ya, yang makanya kita juga senang ada gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang itu betul-betul mendorongkan tafsir yang ramah kepada perempuan. Nah, KUPI ini satu inovasi gerakan sosial, intelektual dan spiritual yang dipimpin oleh para ulama perempuan yang mereka mendorongkan kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Nah, salah satu kesuksesan yang kita akui semuanya adalah disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan peningkatan usia menikah dari 16 untuk anak gadis dan 17 untuk anak laki-laki itu menjadi 19 tahun. Itu salah satunya kontribusi para ulama ini berdebat gitu ya dengan para pengambil keputusan tentang pentingnya Indonesia itu usia menikahnya itu harus lebih dewasa, tentang pentingnya dan emergency bahwa Indonesia harus punya yang namanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini semua tentu kita syukuri. Di sisi lain kita dihadapkan pada satu situasi politik yang berubah-ubah. Nah, itu juga satu kendala buat kita ya, kalau kita dapetin leader yang keren gitu ya, yang mindsetnya terbuka, maka agenda pemberdayaan perempuan itu pasti akan cepat. Tapi sebaliknya, kalau kita dapat pemimpin yang nggak begitu aware kepada agenda ini, bahkan ada misalnya pemimpin yang merendahkan perempuan, nah ini juga akan memperlambat gitu ya proses pencapaian kesetaraan gender di Indonesia. Oke, Mbak Ruby, terakhir ini ya, harapannya nih untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia dan di dunia juga. Oke. Tentu sebagai pelaku pemberdayaan perempuan, kita berharap betul yang pertama adalah dukungan dari negara. Karena negara itu kan duty bearer ya, dia yang menjalankan komitmen dari internasional tentang penegakan hak-hak asasi perempuan, dan Indonesia telah meratifikasi SIDO, sebuah konvensi hak-hak perempuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Nah, udah lama banget kan? Maka itu komitmen Indonesia untuk terus melakukan perbaikan dan perbaikan gitu. Negara penting untuk melindungi perempuan dan juga berbagai kelompok rentan yang lainnya dalam konteks diversitas Indonesia. Jadi nggak boleh tebang pilih nih, yang dilindungi cuma Muslim aja, nggak bisa, karena komitmen negara kebangsaan kita adalah komitmen Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memastikan semua perempuan Indonesia dimanapun dia berada dan apapun ekspresi gendernya adalah kewajiban negara. Yang kedua, tentu saja dukungan dari masyarakat perlu banget, karena dalam konteks pemberdayaan ada elemen di mana masyarakat akan diuntungkan. Ketika perempuan-perempuan Indonesia memiliki critical thinking, maka pendidikan anak akan jauh lebih baik, pendidikan keluarga jauh lebih baik, dan kalau perempuan berdaya, saya betul-betul menyaksikan bagaimana keluarga akan berdaya dan masyarakat juga akan berdaya. Yang terakhir tentu saja dalam konteks dukungan kepada organisasi perempuan dan juga gerakan perempuan, karena mereka lah yang menjaga betul bagaimana Indonesia ini tetap berkomitmen dan selalu menjadi watchdog negara.
Kalau negara meleng sedikit ke kanan atau ke kiri, maka organisasi perempuan inilah yang mereka menjadi garda terdepan untuk memastikan negara betul-betul menjalankan komitmen internasional dan juga komitmen konsensus kebangsaan kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada pengecualian dan perempuan dan kelompok rentan yang lainnya menjadi bagian dari bangsa ini untuk dilindungi dan diberdayakan. Oke Mbak Ruby, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya pagi hari ini. Seru sekali. Dan banyak ya mimpi kita untuk pemberdayaan perempuan Indonesia. Semoga bisa segera terwujud semuanya. Dan juga untuk kesejahteraan kita semua ya. Oke Mbak Ruby, terima kasih banyak untuk waktunya. Have a nice day. Selamat kembali beraktivitas. Dan itu tadi pendengar bincang kita bersama dengan Ruby Khalifa. Dan setelah ini masih akan hadir lagi dengan informasi dari Indonesia dan juga dunia. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.